Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas manajemen strategik. Jadi kalau minggu lalu itu kan kita sudah membagi kelompok. Kemudian kita sudah melihat bagaimana keadaan perusahaan dari perspektif keuangannya dan kemudian dari perspektif postur strategiknya. Sudah dianalisa tuh bagaimana keadaan keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir dan bagaimana visi dan misi serta kebijakan-kebijakan dalam perusahaan apakah masih relatable, apakah masih sesuai dengan keadaan saat ini apa tidak gitu kan ya. Nah, untuk sekarang kita akan menganalisa perusahaan dari segi analisis fungsi bisnisnya. Untuk menganalisa fungsi bisnis dalam suatu perusahaan, kita mempunyai 3 cara. Ada 3 tools. Yang pertama yaitu kita menganalisanya melalui internal faktor analisis. Kemudian yang kedua kita akan menganalisa melalui value chain analysis. Ini lebih ke rantai nilai perusahaan. Kemudian yang ketiga kita akan menganalisa dari sisi Tiroka. Tiroka itu berarti kita harus melihat tangible, intangible aset, aset yang bernilai dalam suatu perusahaan. Gitu ya. Jadi yang pertama kita akan melihat dari segi internal faktornya dulu. Oke, jadi analisa atau analisis lingkungan internal perusahaan dilakukan melalui aktivitas fungsi bisnis perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenali kekuatan dan kelemahan pada fungsi-fungsi bisnis perusahaan. Nah, jadi nanti kalian akan melihat dari fungsi-fungsi bisnis ini mana saja yang merupakan kekuatan dalam perusahaan dan mana saja yang merupakan kelemahan dari perusahaan. Taunya dari mana? Taunya kalian bisa melihat dari laporan tahunan perusahaan yang kemarin saya minta selama 3 tahun terakhir. Kalian baca, kalian analisis, kemudian kalian akan bisa menjelaskan yang mana saja kekuatan perusahaan dan yang mana saja yang merupakan kelemahan dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran itu standar ya. Ini adalah untuk pemasaran itu ada 7P untuk produk, kemudian ada 7P untuk jasa, kemudian ada 4P untuk perusahaan barang atau selain jasa. Nah, kebetulan perusahaan yang saya minta kalian semua adalah perusahaan bukan jasa, jadi kalian hanya menggunakan 4 fungsi pemasaran perusahaan saja, 4P-nya saja, yaitu kalian menganalisa secara produk, bagaimana perkembangan produknya, kemudian secara harga, kemudian secara lokasinya, place-nya, dan yang terakhir secara promosinya. Untuk masing-masing itemnya tidak saya jelaskan lagi, karena saya sudah yakin kalian sudah pernah mendapatkannya pada mata kuliah pengantar pemasaran atau pemasaran 1, pemasaran 2 dan lain sebagainya. Ini adalah contoh kasus Samsung. Samsung pada tahun 2013 ingin menguasai pangsa pasar Android lebih dari 80%. Gimana nih caranya? Salah satu caranya adalah Samsung meluncurkan Galaxy S3 Mini di Jakarta dengan harga 3.500 per unit. Dan mereka melakukan promosi dengan menggarap pasar feature phone dan memproduksi ponsel-ponsel yang berbasis Android kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu berita atau info yang bisa membantu kalian dalam menganalisa fungsi bisnis dalam satu perusahaan. Jadi kalau kalian tidak bisa mendapatkan info yang kalian cari dalam laporan tahunan perusahaan, kalian bisa membaca dari berita-berita ya. Kalian bisa menggoogling sendiri berita-berita tentang perusahaan tersebut, tapi harus berdasarkan info yang valid, harus berdasarkan berita yang dapat dipercaya. Gitu. Nah, yang kedua, fungsi bisnis yang kedua adalah fungsi keuangan. Jadi kita akan ini adalah contoh dari BCA Finance. BCA Finance pada tahun 2013 itu ingin membuka kantor cabang. Jadi dia mengalokasikan 300 juta per cabang itu untuk investasinya. Saat ini perusahaan memberi kredit kendaraan roda 4 itu sudah memiliki 57 cabang dan 48 kota di Indonesia. Jadi BCA Finance ingin membuka cabang baru sebagai bentuk investasinya. Kalian analisa nih, langkah investasi yang dilakukan oleh BCA Finance ini kira-kira akan menguntungkan, akan menghasilkan dividen yang lebih besar, atau justru tidak berimpact sama sekali terhadap dividen perusahaan tersebut gitu.
Clear ya? Yang ketiga adalah fungsi operasi. Nah, fungsi operasi ini sudah kalian pelajari dalam manajemen operasi, yaitu 10 keputusan dalam manajemen operasi. Nanti kalian analisa bagaimana cara untuk apakah perusahaan tersebut mengeluarkan barang atau jasanya, kualitasnya, desainnya bagaimana, apakah desain barang atau jasa itu masih sesuai dengan pasar, masih diterima pasar apa enggak. Kemudian bagaimana kualitas dari barang atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bagaimana cara proses dan capacity desainnya. Bagaimana cara perusahaan memilih lokasinya. Kemudian layout desain. Layout desain di sini termasuk oleh keadaan pabriknya. Kemudian kalau seandainya kita pergi ke supermarket, nah apakah layout desainnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan apa enggak ketika kita mencari suatu produknya. Nah, ini gampangnya adalah kalian bisa melihat peta atau keadaan dari perusahaan tersebut. Biasanya tuh kalau seandainya di laporan tahunan itu biasanya ada di bagian akhir itu keadaan-keadaan pabrik atau keadaan-keadaan kantor. Nah, itu. Kalian saya yakin sih udah tahu bagaimana layout yang bagus untuk suatu jenis perusahaan yang memproduksi sesuatu itu kan diajarin pasti di manajemen operasi bagaimana desain yang bagus untuk layoutnya. Jadi nanti tinggal dianalisa aja apakah layout desainnya bagus apa enggak. Contohnya kalau misalnya ada yang kemarin saya bagi perusahaan yang mendapatkan perumahan, apakah layout desain perubahannya oke apa enggak. Kalau layout desain mall harusnya seperti apa? Apakah tangganya harus berserakan di mana-mana atau tangganya atau eskalatornya itu harus sama semuanya. Nah, itu yang harus kalian analisa. Kemudian bagaimana cara mendesain SDM-nya. Kemudian bagaimana cara menilai bagaimana cara perusahaan tersebut memanage supply chain atau rantai nilainya. Kemudian persediaan, bagaimana menjadwalkan kapan barang masuk, kapan barang keluar, dan yang terakhir adalah bagaimana cara perusahaan maintenance itu semua, menjaga proses operasinya sehingga berjalan dengan baik. Ini adalah salah satu contoh kasus gebrakan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri dengan melakukan layanan interkoneksi. Ini berarti secara value chain-nya. Jadi di sini Bank Mandiri dan BCA saling terkoneksi dengan ATM Link. Oke, jadi melalui kerjasama ini maka mereka terkoneksi dengan menggunakan switching lokal sehingga biaya lebih murah. Jadi ini berarti mereka melakukan supply chain dari perusahaan mereka sehingga terkoneksi oleh perusahaan lain yang di sini perusahaan lainnya adalah Bank BCA. Jadi Bank Mandiri pada supply chain-nya nanti pada uh, produk yang sampai di tangan konsumen, mereka bisa melakukan kerjasama dengan menggunakan atau memanfaatkan ATM Link dengan Bank BCA. Yang terakhir, SDM. SDM kalian akan menganalisa bagaimana cara perusahaan tersebut melakukan rekrutmennya, pengadaan, rekrutmen, job analisisnya apakah jelas dilakukan oleh perusahaan apa tidak, apakah perusahaan sering melakukan apa sering melakukan job posting, sering melakukan setiap tahun itu rutin gitu job postingnya itu diadakan pada bulan kapan. Job posting itu berarti kapan perusahaan tersebut membutuhkan karyawan. Jadi apakah jadwalnya teratur apa enggak, apakah pada saat job posting dijelaskan tentang job analisisnya dan lain-lain. Nah, kalian harus menjelaskan apakah itu merupakan suatu kelebihan dan kekuatan. Kemudian dari orang-orang yang sudah diterima kerja oleh perusahaan, bagaimana cara perusahaan tersebut mengembangkan orang-orangnya sehingga mereka bisa betah berada di perusahaan. Contohnya training dan development yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apakah dalam setiap tahun perusahaan tersebut memiliki training dan development untuk setiap lini manajemen, artinya top manajemen ada training and development sendiri, staff ada training and development sendiri, sapam ada training and developmentnya sendiri. Nah, itu kalian analisis. Semakin bagus pengembangannya, berarti semakin bagus perusahaan tersebut dalam memanage SDM-nya sehingga itu bisa merupakan suatu kekuatan. Kemudian pemeliharaan, bagaimana cara perusahaan agar membuat orang-orang yang bekerja di perusahaannya itu menjadi betah.
gajinya berapa, tunjangannya berapa, apakah terdapat cuti melahirkan, apakah terdapat tunjangan melahirkan, tunjangan menikah, dan lain-lain. Semakin bagus pemeliharaan perusahaan terhadap orang-orang di dalamnya, berarti semakin bagus SDM dalam satu perusahaan tersebut. Ini adalah salah satu contoh dari pengembangan produk training and development pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Yang terakhir adalah manajemen information system. Nah, ini adalah secara teknologinya ya. Apakah perusahaan tersebut memiliki IT-nya mereka sendiri? Apakah mereka menggunakan e-commerce, menggunakan website-nya mereka sendiri? Apakah mereka mempunyai satu sistem yang terintegrasi dengan manajemen mungkin, dengan akuntansi keuangan, dan yang lain-lain. Semakin banyak mereka memiliki suatu software yang menjadi ciri khas dalam perusahaan tersebut, berarti semakin bagus gitu. Ini fungsi bisnis lainnya, tapi tidak usah dibahas karena difokuskan hanya ke yang menjadi 5 fungsi bisnis yang tadi saja. Nah, setelah kalian menganalisa 5 fungsi bisnis tadi, kemudian kalian identifikasi, kalian pilih di antara, misalnya nih tadi dari pemasaran kalian menemukan ada 10 kekuatan, di keuangan ada 5 kekuatan, 5 kelebihan, 5 kelemahan. Kemudian di SDM dan operasi juga. Kemudian kalian pilih yang menjadi 5 kekuatan terbaik dan 5 kelemahan yang paling buruk. Jadi nanti kalian bikin kolomnya nanti bikin tabelnya setelah slide ini akan saya jelaskan. Yang pertama kalian tulis tuh 5 yang menjadi kekuatan yang paling besar dalam perusahaan, entah itu di bidang keuangan, marketing, operasi dan SDM. Kemudian apa saja faktor-faktor yang menjadi kelemahan dari bidang keuangan, pemasaran, SDM dan operasi. Kemudian faktor-faktor tersebut kalian berikan bobot dari 1 yang paling penting sampai 0 yang paling tidak penting. Jadi di antara kekuatan dan kelemahan itu pasti ada satu yang menjadi kekuatan yang paling penting dong, atau menjadi kelemahan yang paling tidak penting. Kalian tuliskan. Berarti ada 1 yang paling penting, 0 yang paling tidak penting. Setelah itu kalian beli rating. Rating tersebut adalah bagaimana faktor tersebut berimpact terhadap perusahaan. Pengaruhnya terhadap perusahaan bagaimana? Apakah ini tidak selalu harus berarti kekuatan ya, bisa saja kelemahan dari suatu perusahaan itu sangat mempengaruhi perusahaan gitu. Jadi ratingnya 5 yang sangat mempengaruhi perusahaan sampai 1 yang sangat buruk mempengaruhi perusahaan. Kemudian kita kalikan antara bobot dan rating. Setelah itu kita kalikan bobot dan rating pada kolom skor. Setelah itu kita berikan interpretasi bagaimana keadaan faktor tersebut sehingga mempunyai bobot sekian. Ini adalah kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh Motorola Mobile Corporation. Nah ini, jadi tuh di sini ada bobot kan, bobot tadi berarti 0, berarti bobot adalah 0 yang paling tidak penting sampai 1 yang paling penting, kemudian rating berarti 1 yang paling tidak berpengaruh dan 5 yang paling berpengaruh, kemudian tinggal dikalikan saja. Sehingga itu yang akan menjadi skor. Total bobot harus 1, sementara rating tidak harus ditotalkan. Jadi nanti total antara kelemahan dan kekuatan harus 1 di bawahnya. Tadi kan skalanya dari 0 sampai 1 ya. Jadi tinggal dibagi 2 aja, 0,5, 0,5, berarti itu total maksimal. Tapi jarang sekali sih ada perusahaan yang mempunyai bobot totalnya itu 1. Pasti biasanya di bawah 1. Jadi untuk bobot, ingat kembali kalau untuk bobot itu total antara kekuatan dan kelemahannya adalah 1 dan 0 adalah bobot yang paling tidak penting dan 1 adalah bobot yang paling penting. Tapi biasanya jarang sekali sih ada bobot yang jika ada satu faktor yang mendapatkan skor 1 itu kesannya hanya satu faktor itu sendiri perusahaan bisa berjalan gitu. Padahal kan nggak mungkin ya gitu. Nah kurang lebih seperti itu.
Kedua, analisis kedua dan ketiga adalah value chain analysis. Kita bahas dulu ya. Value chain analysis adalah satu analisis internal yang dilakukan oleh perusahaan untuk meneliti sifat dan tingkat sinergisitas antara kegiatan-kegiatan internal perusahaan. Simpelnya ini adalah value chain-nya perusahaan. Apakah perusahaan memiliki keunggulan dan kelemahan dalam rantai nilainya atau tidak. Jadi ini kalian analisa. Yang pertama itu mengidentifikasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung perusahaan. Kemudian yang kedua, melakukan keterkaitan antar semua kegiatan sehingga ditemukan suatu link yang menciptakan suatu nilai tambah untuk setiap kegiatan. Dan yang ketiga adalah kalian harus meneliti sinergi potensial di antara produk atau unit bisnis. Ini adalah contoh tabel dari value chain analysis. Di sini adalah infrastruktur perusahaan atau administrasi umum. Di sini adalah SDM. Bagaimana pengembangan teknologinya, bagaimana pengadaannya. Ini adalah inbound logistik. Jadi si pengadaannya ini memiliki 5 kegiatan penunjang, yaitu inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and selling, dan service. Sehingga ini semua menghasilkan suatu profit margin, menghasilkan suatu nilai tambah dalam suatu perusahaan. Kalau kalian bingung, kalian bisa melihat dari contoh makalah yang sudah saya share. Ada tuh nanti tinggal dicari aja. Saya lupa itu di halaman berapa, tapi tinggal dicari aja tabel yang seperti ini kira-kira. Ya nanti bisa diikutin contohnya seperti apa. Ini adalah penjelasan dari value chain analysis. Berikutnya kita menganalisa tangible, intangible resource and organization capability analysis. Jadi TIROCA adalah alat untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan pada 3 jenis sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu sumber daya tangible, sumber daya intangible. Harusnya ini salah ya, ini harusnya tangible, ini intangible. Dan yang terakhir itu adalah kemampuan organisasi dari suatu perusahaan. Nah, setelah kalian menganalisa yang mana perusahaan yang masuknya intangible, mana yang masuknya ke intangible, kalian harus menganalisa apakah perusahaan tersebut memiliki valuable, rare, inimitable, dan non-substitusi. Valuable itu berarti bernilai, rare itu berarti langka, inimitable berarti tidak dapat ditiru, dan N, non-substitusi artinya tidak dapat digantikan. Untuk implikasi daya saingnya, kalian bisa menulis competitive disadvantage, competitive parity, temporary competitive advantage, sustainable competitive advantage. Ini nanti akan saya jelaskan di chat group ya, apa saja maksud implikasi dari daya saing tersebut. Ini adalah sumber daya tangible, artinya yang bisa dilihat. Ini adalah contoh dari sumber daya intangible. Oke, jadi tangible adalah perusahaan yang faktor-faktor dalam suatu perusahaan, internal perusahaan yang nyata yang bisa dilihat. Nyata di sini maksudnya tuh bukan yang bisa dipegang ya, tapi maksudnya yang jelas kelihatannya. Contohnya itu cash kelihatan jelas kan, uangnya ada. Kemudian piutangnya ada. Kemudian secara fisik, bagaimana pabriknya, bagaimana keadaan lokasi pabriknya, teknologinya, rahasia dagangnya, hak patennya bagaimana. Kemudian secara organisasi, bagaimana keunggulan SDM dan yang lain-lainnya. Ini juga bisa dilihat di makalah. Setelah value chain analysis, ini bisa dilihat lebih jelas ya, apa saja poin-poinnya. Kemudian nanti contohnya di sini faktor tangible, finansial berarti salah satunya adalah cash account. Berarti cash itu bernilai, langka, dapat digantikan, dapat ditiru atau tidak bisa digantikan. Kalau cash kan berarti bernilai ya, jadi tinggal di checklist di fee-nya, tinggal dinilai, tinggal di checklist gitu. Langka nggak cash itu? Nggak harus langka sih, maksudnya tanpa cash juga kita masih bisa. Artinya kita tanpa cash juga kalau kita punya aset juga masih bisa. Berarti bukan suatu yang langka. Langka di sini maksudnya apakah perusahaan lain itu
memiliki juga apa enggak. Kalau perusahaan lain juga memiliki cash, berarti itu tidak langka. Kemudian cash bisa ditiru enggak? Ada nggak pengganti cash? Itu berarti I, inimitable. Kemudian N, non substitusi. Cash itu bisa digantikan apa enggak? Gitu. Nanti tinggal dianalisa aja. Oke, sekian dan terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan kita lanjut diskusi di WA Group. Selamat mengerjakan tugasnya. Ingat jangan ditumpuk ya, karena nanti akan kelabakan di akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.